Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ian Damayanti, peserta Lasal CPNS tahun 2022, Kabupaten Ciamis, Angkatan 1, NDH 15 kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan bagaimana analisis isu aktual di instansi saya berada. Apa itu isu? Isu merupakan sebuah masalah atau persoalan yang terjadi baik di dalam atau di luar sebuah organisasi atau instansi yang belum terpecahkan dan belum siap diambil keputusannya. Tahapan analisis isu terdiri dari identifikasi isu, analisis awal isu, pemilihan isu utama atau core issue, analisis penyebab masalah, dan penyelesaian isu. Berikut adalah tahapan identifikasi isu di tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran pegawai untuk masuk kerja tepat waktu. Yang kedua, ketidakpatuhan bidan dalam mengisi partograf tepat waktu. Yang ketiga, penggunaan handphone yang berlebihan di saat bekerja. Yang keempat, kurangnya kesadaran pegawai menerapkan 5S. Yang kelima, ketidakpatuhan perawat atau bidan mengisi rekam medis asuhan terhadap pasien. Yang keenam, belum tertibnya petugas dalam melakukan entry PIKR BPJS Kesehatan. Tahapan identifikasi isu dilakukan dengan cara teknik penapisan APKL. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut ini adalah hasil analisis awal isu dengan teknik APKL, didapatkan dengan skor tertinggi yaitu ketidakpatuhan bidan dalam mengisi partograf tepat waktu. Yang kedua, ketidakpatuhan perawat atau bidan mengisi lengkap rekam medis asuhan terhadap pasien. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai untuk masuk kerja tepat waktu. Yang keempat, belum tertibnya petugas dalam melaksanakan entry PIKR BPJS Kesehatan. Yang kelima, penggunaan handphone yang berlebihan di saat bekerja. Dan yang keenam adalah kurangnya kesadaran pegawai menerapkan 5S. Pemilihan isu utama atau core issue dilakukan dengan metode USG. Metode USG ini merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring dan dengan mempertimbangkan 3 komponen. Yang pertama, urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, grow. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, dari hasil analisis USG ini, saya mendapatkan isu utama yaitu ketidakpatuhan bidan dalam mengisi partograf tepat waktu. Untuk mengetahui akar permasalahan dari isu utama yang saya dapatkan, saya melakukan dengan metode Fishbone. Ketidakpatuhan bidan dalam mengisi partograf tepat waktu mempunyai penyebab-penyebab masalahnya, yaitu yang pertama dari faktor individu, kurangnya disiplin untuk mengisi partograf dengan tepat waktu, adanya rasa malas. Faktor lingkungan yaitu kebiasaan menunda pekerjaan, dari faktor sistem yaitu tidak adanya sanksi tegas atau teguran langsung, dari faktor regulasi tidak patuhnya terhadap SOP yang berlaku untuk partograf. Setelah didapatkan penyebab-penyebab akar permasalahan dari isu utama yang saya dapatkan, yaitu ketidakpatuhan bidan dalam mengisi partograf tepat waktu, berikut adalah pemecahan masalahnya. Yang pertama, memberikan sanksi yang tegas bagi bidan yang tidak mengisi partograf dengan tepat. Yang kedua, mengadakan review mengenai pengisian partograf yang benar. Yang ketiga, memeriksa kelengkapan rekam medis kebidanan secara berkala. Yang keempat, membuat SOP baru penggunaan partograf dengan benar. Yang kelima,
mengadakan pelaporan pelayanan kebidanan berkala setiap bulan. Yang keenam, memberikan reward bagi bidan yang mengisi partograf serta rekam medis yang lengkap untuk memotivasi rekan bidan yang lain. Demikian analisis isu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.